Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini, saya bersama rekan-rekan saya berada di Pura Agung Jagat Karana. Saya dan teman-teman saya akan mengulik tentang sejarah Pura Agung Jagat Karana dan juga kondisi di dalam pura. Teman-teman, mari kita saksikan video kita. Saya Anissa Lutfiatur Rahmah. Saya Febri Didianisa. Saya Muhammad Azril Ramadan. Dan jangan lupa saksikan keseruan kami habis ini ya. Pura Agung Jagat Karana didirikan pada tahun 1968 oleh umat Hindu di Surabaya. Nama Jagat Karana berarti penyebab kehidupan alam semesta, menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pura ini menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus bukti keberagaman umat beragama yang hidup berdampingan di tengah kota metropolitan. Nama saya Jero Mangku Ketut Sude. Tugas dan tanggung jawab saya di sini sebagai Pinandite, yaitu menghubungkan antara umat dengan Yang Maha Pencipta. Sekelumit sejarah tentang berdirinya Pura Agung Jagat Karana ini, para pendahulu kita, para tetua kita yang dulunya adalah berkecimpung di dinasti Angkatan Laut. Dia mempunyai ide-ide tertentu karena dulu belum ada tempat sembahyang yang seperti besar seperti ini, di mana para tokoh itu mengumpulkan orang-orang Hindu untuk merintis sebuah tempat ibadah Hindu dan mohon izin kepada panglimanya agar bisa mendirikan tempat persembahyangan untuk agama Hindu. Nah, ditunjuklah tempat di sini, dikasih tempat oleh Pelindo. Pada waktu itu tempat ini belum sebagus ini. Masih ada rawa-rawa, semak belukar dan istilahnya belum sebagus gini lah. Dirintislah pada tahun 1900. Sebelum mulai wawancara, boleh saya minta perkenalkan ini dengan ibu siapa? Saya dengan Bu Made. Kalau sehari-harinya Bu Made Canang ya, atau Bu Made Swandana. Saya kan jualan di sini sudah lama, kurang lebih mungkin sekitar 25 tahun ya Dek ya. Samping juga saya dulu, suami saya mantan Karang Taruna. Saya bikin sajen dalam bentuk canang pejati atau daksine. Boleh dijelasin nggak Ibu, canang itu apa? Ya. Pejati itu gimana? Kalau canang sari, syarat kita yang paling sederhana ya, untuk aturan ke Sang Yang Widi ya. Terus kalau pejati itu sudah lengkap. Nah, ada artinya. Kita jelaskan yang umum aja ya. Bentuknya itu ada 3 sebetulnya. Segitiga, bundar, sama segi 4. Itu semua punya makna tersendiri. Ya, itu punya makna seperti bumi. Ya, bundar itu seperti bumi, segi 4 juga seperti bumi dari ujung ke ujung, terus segitiga juga seperti bumi. Baik, sebelum masuk ke sesi wawancara, saya memberikan sedikit waktu untuk Bapak berkenalan. Dengan Bapak siapa? Kalau saya panggilan di sini itu Wayan Bro atau panggilan Bro gitu aja. Nah, kalau nama asli Muhammad Arifin. Coba. Saya pengen bertanya buat Muhammad Arifin, saya bertanya, Bapak di sini tuh sebagai apa dan sudah bekerja di sini tuh berapa lama? Ini di sini sebagai penjaga ya juga kebersihan gitu. Nah,
Saya di sini sudah hampir 10 tahun. 10 tahun jaga di sini. Ya, Terus untuk apa namanya pengunjungnya, biasanya yang ramai itu pas ada acara tertentu atau hari apa aja Bapak? nah, kalau sehari-hari itu hari Minggu sama Jumat itu ramenya. Kalau hari Minggu itu ada anak-anak sekolah, ada pertemuan dan sebagainya. Saya mau bertanya sedikit lagi. Bapak kan kerja di sini. Ini kan tempat ibadahnya umat Hindu. Apakah yang kerja di sini itu harus sedikit banyak paham tentang umat Hindu? Dan soalnya kan tadi kan saya tahu Bapak benerin ininya teman saya, dan itu kan orang awam mungkin nggak bisa ya Bapak. Ya, Harus ada belajar kayak gitu atau gimana? harus ada yang bisa. Jadi kita kayak masnya tadi kayak kebingungan, kita harus bisa bantu gitu. Jadi setiap pekerja di sini Ya, harus harus tahu, bisa sedikit dan tahu harus gitu. tahu gitu gimana caranya pakai namanya kamen, Mbak, namanya itu. Jadi kain tadi itu kamen. Ya, kamen dan seleda. Nah, gimana kunjungan kita hari ini teman-teman? Seru bukan? Setelah kita keliling dan melihat langsung suasana Pura Jagatkarana, kita makin sadar kalau keberagaman agama di Indonesia ini bukan cuma sesuatu yang kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar kita harus jaga. Di sana kita lihat sendiri bagaimana proses ibadahnya, bagaimana umat saling menghormati, dan itu bikin kita ngerti, oh ternyata begini ya rasanya hidup dalam harmoni. Dari pengalaman ini, jiwa patriotisme kita juga ikut tumbuh loh teman-teman. Karena ternyata cinta tanah air itu bukan cuma soal bendera ataupun upacara, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan bikin semua orang merasa aman dalam beragama. Jadi, lewat kunjungan ini kita belajar bahwa jadi patriotisme di zaman sekarang itu adalah satu dengan ikut menjaga toleransi dan persatuan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bye-bye.